selamat pagi sahabat MSF. Jumpa lagi bersama saya Paulina Jaru, tentu saja di channel Padre Misafa dalam program TOS Talking on Spirituality MSF. Dan hari ini kita akan membahas tema terkait dengan penguatan iman. Karena kita tahu ya, untuk menjadi seorang pastor itu banyak sekali tantangannya. Dan kita akan mengobrol banyak terkait apa saja yang menguatkan iman seorang pastor. Di sini sudah hadir bersama saya ada Pastor Paroki Gereja Katolik Santa Teresia Perapatan Balikpapan, ada Pastor Hufang Hurang MSF. Selamat datang Pastor. Selamat berjumpa. Bagaimana kabarnya nih Pastor di masa pandemi? Baik-baik saja, seperti inilah dapat dilihat bagaimana penampilan saya seperti ini. Sehat ya, puji Penuh Tuhan ya sehat, Pastor ya. Nah. Kita tos MSF dulu dong Pastor. Satu misi, Satu keluarga, Satu keluarga, satu perutusan. Yes. Oke, sebelum lanjut kita boleh menggunakan hand sanitizer dulu Pastor, sudah disediakan sama teman-teman. Oke, ini salah satu penerapan protokol kesehatan yang wajib ya Pastor ya, hand sanitizer ini. Kita boleh sambil buka masker, nggak apa-apa ya. Biar, karena kita puji Tuhan semoga sehat-sehat semua ya Pastor ya. Nggak apa-apa kita buka maskernya. Oke, tadi saya sudah mengulik di depan berkaitan dengan tema kita hari ini Pastor. Tapi sebelum saya menanyakan tentang tantangan itu sendiri, boleh berbagi sedikit ke kita bagaimana perjalanan Imam Pastor Hufang akhirnya memutuskan menjadi imam sampai sekarang Pastor. Ya, terima kasih. Seperti biasanya itu panggilan dari Tuhan itu selalu tidak terduga-duga, bermacam-macam cara. Seperti Paulus dipanggil oleh Tuhan, mula-mula dia melawan tetapi kemudian dia mengikuti. Saya pun dari awal-awal sama sekali tidak ingin menjadi imam. Tetapi karena saya diangkat tangan saya juga oleh teman, lalu kemudian saya didaftar menjadi calon imam, dan setelah itu ya saya masuk dalam seminari. Tapi tujuan utama saya itu hanya untuk belajar, sekolah. Kita dari desa mau datang sekolah hanya itu saja. Itu berlanjut sampai saya dengan menyelesaikan SMA seminari, lalu masuk novisiat di Ungaran. Tahun berapa itu Pastor? Itu tahun 64. Itu umur berapa waktu itu? Itu umur berapa ya itu ya? 20-an barangkali itulah. Oke, SMP berarti ya Pastor ya? SMA. Oh SMA. Oke. Nah lalu kemudian di novisiat itulah saya mulai mengenakan jubah. Nah disitulah saya mulai merasakan jubah itu sepertinya mempunyai sesuatu getaran di dalam diri saya untuk memutuskan untuk menjadi imam, ingin menjadi imam, macam gitulah. Sampai saya mengucapkan kaul, 3 kaul itu, hidup melarat, hidup wadat, dan hidup taat. 3 kaul itu sungguh pun ya menghayatinya itu betul-betul juga belum, karena kita masih mempelajari itu semua. Lalu kemudian kuliah di Jogja, dan lalu selesai pada tahun 72 itu ditabiskan menjadi imam tanggal 10 Desember tahun 72 di kampung halaman saya oleh Monsinyur Yakobus Romain MSF. Beliau sudah meninggal di Grave gitu. Itu perjalanan singkat dari apa itu. Awal mulanya menjadi masuk itu. Seminari ya. Itu ada paksaan atau ada misal orang tua yang menyuruh gitu Pastor, atau keinginan sendiri? Yang mendukung saya itu hanya bapak dengan ibu, tetapi keluarga yang lain semuanya menentang. Bahkan saya diadili supaya saya membatalkan itu dengan membuktikan bahwa Tuhan Allah itu tidak ada, karena ada astronaut dari Rusia mencari Tuhan di langit, tidak ada katanya. Ya saya diam saja karena tidak mengerti. Bahkan ditawarkan juga pekerjaan menjadi seorang klerek atau menjadi seorang sekretaris di kantor camat dengan gaji yang besar katanya, tapi saya tidak percaya itu. Tapi saya diam saja, langsung kemudian saat akan berangkat ke seminari saya berangkat saja. Karena biarpun mereka melawan, tapi keputusan itu ada pada diri saya sendiri. Kenapa mau masuk seminari Pastor? Apa karena tahu seminari itu ada sesuatu yang menarik begitu atau bagaimana? Seperti saya katakan, saya tidak ada keinginan apa-apa untuk masuk seminari itu. Hanya karena tadi tangan saya
diangkat oleh teman macam begitu, lalu saya didaftarkan. Saya hanya ingin sekolah, titik. Tidak ada keinginan jadi imam. Tapi perjalanan waktu itu merobak segala-galanya itu, karena kita tahu Tuhan itu memanggil kita dengan bermacam-macam cara. Nah, begitu saya mengenakan jubah seperti saya katakan tadi, lalu saya mulai ada satu getaran dalam diri saya dari jubah itu. Dan itu betul-betul membuat saya pelan-pelan untuk menyadari saya dipanggil Tuhan untuk menjadi imam. Itu awalnya macam begitu. Itu terjadi di Ungaran. Satu hal yang mau saya tanyakan juga, ini menjadi seorang imam itu kan seperti bisa dikatakan ada suara panggilan gitu ya, Pastor ya. Itu yang Pastor rasakan saat itu, kekuatan yang seperti apa gitu Pastor akhirnya memutuskan untuk saya mau menjadi imam? Apa karena hanya sekedar suka pada jubah yang waktu novisiat, atau ada kekuatan lain atau bisikan lain begitu Pastor? Kalau dikatakan bisikan sih memang tidak ada, tetapi seperti saya katakan ada suatu getaran dengan jubah itu, lalu kemudian itu dipertajam lagi dengan pendidikan saya di novisiat, di mana kita itu diarahkan mempelajari konstitusi dari MSF, lalu mempelajari kehidupan rohani macam-macam yang diberikan. Ada retret, 3 kali retret, lalu kemudian ya wawancara dan sebagainya. Itu pelan-pelan itu lalu menjadi kekuatan untuk saya untuk menjadi imam itu. Apalagi saya banyak juga ditugaskan di paroki untuk menulis buku memasukkan nama-nama dalam buku baptis. Karena mereka lihat tulisan saya agak bagus katanya, agak bagus ya, bukan bagus saja tapi agak bagus, dan buku baptis itu sama sekali belum beres dari paroki. Dan kebetulan pastor parokinya itu setelah dia mengantar saya berobat ke Semarang, dia meninggal dunia, lalu diganti oleh pastor magister kami, dan kemudian dia meminta saya untuk membantu di paroki itu. Dan ini saya mau melihat, beginilah sebenarnya tugas seorang imam itu ya, mulai hal-hal seperti itu kecil begitu, lalu kemudian itu juga menggerakkan saya juga untuk semakin ingin menjadi imam. Ini bisa dibagikan juga, Pastor kan punya pengalaman di seminari nih. Kita anak-anak di luar sana mungkin pengen masuk seminari, kan ada hal yang menarik tuh. Boleh diceritakan sedikit apa sih yang ada di seminari? Di situ apa yang dipelajari ketika masuk di seminari, Pastor? Ketika seminari menengah itu pelajaran itu persis sama dengan di SMP dan SMA, plus bahasa Latin, bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Itu yang tambahan-tambahan itu. Lalu kemudian juga ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan. Saya dulu pandu Katolik internasional. Lalu ketika dipindahkan menjadi pramuka, saya menjadi pramuka, lalu menjadi pimpinan pramuka di seminari. Nah, itu kegiatan ekstrakurikuler bagi kami. Ya, hal-hal yang lainnya itu di seminari menengah itu tidak ada, hanya itu saja ekstrakurikuler itu saja yang ada pada waktu itu. Nah, kalau di seminari tinggi itu pendidikan itu seperti biasa, jadi belajar filsafat, belajar teologi, lalu ekstrakurikuler itu kami diaktifkan di paroki-paroki, di stasi-stasi untuk mengajar agama. Saya mendapat tugas mengajar agama karena waktu itu setelah G30S itu presiden mewajibkan semua orang beragama. Nah, kami masuk. Nah, pada waktu itu kami inilah yang sebenarnya menyebarkan agama di paroki Banteng di Jogja itu. Waktu itu umatnya mungkin tidak sampai 20 orang. Tapi kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga sekarang itu menjadi paroki yang sangat besar. Ya, di Banteng. Saya tahu juga itu, Pastor. Ya, pernah terkenal dengan paroki yang membangun para imam-imam muda dari sana ya, Pastor ya. Dari MSF itu. Oke, tadi sudah ceritakan sedikit perjalanannya, Pastor. Tentu saya tahu kalau misalkan menjadi imam itu tantangannya banyak sekali ya, Pastor ya. Baik sebelum menjadi imam ditabiskan, bahkan setelah menjadi imam pun masih ada banyak tantangan. Boleh dibagikan ke kita tantangan apa saja yang mungkin yang paling besar yang dirasakan sebelum menjadi imam, dan setelah menjadi imam itu apa sih tantangan terbesarnya, Pastor? Sebelum menjadi imam sebenarnya itu tantangan yang besar itu tidak ada, hanya kita barangkali terlalu disibukkan dengan studi itu. Kesibukan yang luar biasa, tiada jam yang kita tinggalkan itu hanya untuk belajar karena harus mengejar apa yang diwajibkan oleh fakultas teologi dan filsafat dan teologi. Nah, sehingga pikiran ke aneh-aneh itu juga tidak ada, sungguh pun memang sedikit-sedikit ada juga ya lirikan-lirikan orang kepada kita. Ya mungkin zaman itu saya juga termasuk yang cukup ganteng barangkali lah.
sehingga ada lirikan-lirikan juga. Tetapi saya itu orangnya goblok barangkali jatuh, lugu, mau sebut gobloknya tidak, lugu gitu. Dengan Tidak wanita, tergoda waktu itu pastor. saya dengan wanita takut. Takut saya dengan wanita. Jadi kalau wanita mendekati itu saya mundur. Nah kalau sekarang justru wanita yang takut sama saya karena maju terus. Karena sudah pakai jubah Iya, pastor. Tapi pada waktu itu memang ada godaan-godaan seperti itu. Barangkali satu contoh kecil itu saya agak curiga. Pada waktu itu saya banyak belajar tugas di stasi. Tiap-tiap saya pulang, ibu dari gadis yang ada di situ selalu memberi sangu kepada saya, makanan-makanan kecil. Dan saya selalu ditunggu di apa itu di rumah, kena datang pasti ada makanan. Nah, belakangan saya tahu bahwa dia ingin supaya saya mendekati anak itu. Padahal waktu itu tahu ya kalau pastor di seminari gitu. Tahu itu orang Katolik, tapi ya mereka kan tidak memikirkan itu. Nah, anaknya kecewa, akhirnya dia langsung menjadi perawat utus gitu. Nah, sampai sekarang tidak pernah jumpa dan tidak ada kontak juga sih. Mungkin sudah meninggal juga barangkali. Tapi nggak ada perasaan waktu itu pastor. Ya, memang mula-mula ada sedikit-sedikit lah perasaan, tapi tidak sampai mempengaruhi panggilan. Panggilan. Oke. Itu sebelum ditabiskan. Kalau setelah ditabiskan tantangannya apa pastor? Ada beberapa tantangan pribadi. Secara pribadi itu kita kadang-kadang merasa kesendirian, sepi. Apalagi kalau kita tidur malam-malam, sepi sekali, tidak ada apa-apa. Saya dulu stasinya juga sangat terpencil. Lalu kemudian ada rasa bosan, ada rasa kelelahan yang luar biasa. Karena ketika saya di stasi itu perjalanan sulit sekali, tidak seperti sekarang gampang kemana-mana ya. Dulu kami jalan kaki, naik sepeda ontel, bawa barang kemana-mana, jalan buruk sekali. Tapi kita selalu sampai di sana, tapi sudah lelah bukan main. Di mana waktu itu pastor pertama kali di Paroki Melape di pedalaman di Kubar. Oke. Itu memang sangat mencapekkan. Lalu kemudian jalan yang sedemikian bagus seringkali kita macet di jalan. Sampai saya seringkali teriak, Tuhan, Engkau memanggil saya, mengapa Engkau buat penderitaan seperti ini? Sampai menangis di jalan. Pernah disambar petir di jalan, tapi karena saya pakai sepeda, saya terpelanting, saya ke semak-semak. Itu. Jadi tidak terpengaruh karena bannya kan karetnya. Itu. Pernah dikejar ular, pernah jatuh di dalam sungai dengan sepeda. Sepeda itu saya angkat lagi di bahu, naik tebing itu lagi, seperti itu. Tapi itu membuat kita betul-betul capek. Tetapi kemudian menyadari Yesus dulu lebih parah dari kita. Ketika dia memikul salibnya ke Gunung Kalvari itu jauh lebih sakit daripada kita. Tapi mengapa saya mengeluh seperti ini? Sungguh pun saya seringkali teriak, Tuhan, mengapa Engkau panggil saya, kau beri penderitaan seperti ini, kesulitan seperti ini gitu. Pernah pohon tumbang juga, saya justru memikul sepeda di atas, melewati pohon-pohon itu, seperti itu. Tapi tidak mempengaruhi kita sampai kita shock dan sebagainya. Hanya itu semacam tantangan bagi kita. Nah, sekali lagi saya harus lari lagi ke Tuhan, ke Bunda Maria, berdoa, kasihan ya anakmu ini, ke Tuhan Engkau telah memanggil saya, berilah kepada saya kekuatan menghadapi ini semua. Ujung-ujungnya harus ke Tuhan, kita tidak bisa tidak. Kalau kita melupakan Tuhan, itu iman yang kita bangun itu tadi pada suatu saat juga akan jatuh. Maka doa itu merupakan sesuatu kunci kekuatan iman kita dalam kehidupan ini. Jadi setiap saat itu merupakan satu doa. Doa singkat-singkat, tidak perlu kita berpidato untuk Tuhan Allah, tapi kita berdoa singkat gitu. Nah, ini memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Itu tantangan setelah ditabiskan. Kalau kita lihat juga banyak tidak menutup kemungkinan banyak di luar sana, baik itu pastor, suster yang sudah memakai jubah mungkin, tapi pada akhirnya memutuskan untuk keluar gitu pastor. Kalau dari pastor sendiri pendapatnya itu kenapa sih? Apa karena memang karena tantangan itu tidak berpaling kepada Tuhan atau ada faktor lain gitu pastor? Ya, menurut saya karena tiap-tiap pribadi yang melakukan itu kan ada alasan tersendiri ya. Tapi menurut saya itu ketika dia berjanji untuk menjadi imam, menjawab panggilan Tuhan, ya saya berjanji untuk mengikuti Tuhan, tapi itu tidak dikembang tubuhkan. Dia biarkan imannya itu seperti iman yang mengambang, tidak dikembang tubuhkan, sehingga pada suatu saat di mana dia menghadapi tantangan, lalu kemudian dia bingung,
dan lalu kemudian keluar. Nah, intinya itu karena memang tidak berdoa. Banyak imam yang betul-betul. Berarti pastor baik imam atau suster pun kadang lupa berdoa gitu, bisa jadi ya pastor? Banyak yang lupa berdoa, banyak. Karena kadang-kadang mempunyai suatu persepsi yang salah, apa yang saya buatkan ini merupakan doa. Itu memang betul, tetapi kita harus mengungkapkan diri kita juga kepada Tuhan. Itu seringkali seperti itu. Tapi bukan hanya soal berdoa itu saja, tetapi relasi dengan konfrater, dengan konsister, itu segala itu akan menjadi juga tekanan-tekanan dari teman-teman, rasa kesendirian, rasa sepi, rasa kecapean dan sebagainya, itu juga menjadi faktor yang juga menguji kita, yang bisa menyebabkan kita bisa keluar. Tapi itu faktor manusiawi yang bisa kita atasi asal kita sadar untuk apa saya tadi menjawab iya kepada Tuhan. Maka saya itu harus betul-betul kuat mengembangkan itu dan ujungnya itu mengelarinya kepada Tuhan kalau saya menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Tapi ketika ditabiskan itu kan mengucapkan janji pastor, lalu ketika harus memutuskan keluar, apa itu bisa disebut dosa atau bagaimana? Kalau mau disebut dosa ya saya mengatakan itu tidak, tetapi itu suatu pengkhianatan terhadap dia punya janji. Pengkhianatan terhadap janji itu apakah bisa disebut dosa atau tidak, tapi karena itu tergantung dari pribadinya. Dia berjanji tapi dia mengkhianati itu. Nah, barangkali itu di depan Tuhan dia mengatakan dia melakukan sesuatu tindakan yang keliru, tidak mengikuti Tuhan. Bahkan kalau dia sampai meninggalkan jabatan imamatnya lalu murtad dan sebagainya itu, nah itu sabda Tuhan itu betul-betul akan terkena. Siapa yang menyangkal aku di dunia ini akan aku sangkal juga dia di surga. Bisa terjadi seperti itu ya. Oke. Pastor, ini kita dengar pastor rencana mau membangun dayakologi, benar ya pastor? Betul, ya. Dayakologi ini apa sih pastor sebenarnya? Sebenarnya dayakologi itu adalah ilmu tentang pengembangan budaya Dayak. Nah, budaya Dayak ini kan boleh dikatakan menjadi lahan bagi tempat imam-imam di Provinsi Kalimantan ini, MSF Kalimantan ini untuk berkarya. Mereka diterjunkan di situ. Nah, kalau mereka masuk di situ, itu kalau kita lihat dari segi pastoral ya, mereka masuk di situ, budaya Dayak ini harus mereka ketahui. Supaya nanti betul-betul saya masuk di situ, saya tahu persis sebenarnya orang Dayak itu seperti ini. Kalau saya berkarya di Jawa, saya harus mengetahui juga budaya orang Jawa. Kalau saya di Flores, saya juga harus mengetahui budaya orang Flores. Bagaimana saya menghadapi personalia orang-orang Dayak itu bagaimana. Artinya ini difokuskan untuk para imam semua atau Tidak. masyarakat pada umumnya pastor? Memang sebenarnya tujuan utama itu untuk para imam, tapi kita juga terbuka untuk semua untuk semua orang yang ingin mengembangkan budaya Dayak itu. Itu sebenarnya dayakologi itu. Seperti di Pontianak itu mereka buat itu untuk mengembangkan budaya Dayak itu. Jadi ya kita mengumpulkan bermacam-macam bahan untuk itu lalu dipelajari. Oh, sebenarnya Dayak itu seperti ini. Banyak hal itu yang harus dipedali. Katakanlah sekarang itu di mana-mana ada tato ya. Tato orang Dayak yang pertama itu apa? Nah, itu orang juga tidak tahu. Ada tato itu ada gambar buaya, ada gambar kupu-kupu, tapi kalau orang Dayak punya makna tersendiri. Kalau dia banyak gambar bunga-bunga di badannya itu orang Iban itu mengatakan saya ini bisa pergi ke kampung mana-mana ada tandanya itu. Kalau perempuan dia selalu pakai tato di tangan. Ini dengan di kaki itu maksudnya kalau dia meninggal itu nanti untuk lampu yang menerangi perjalanan. Tapi sekarang orang tidak tahu itu lagi. Ada budaya telinga panjang. Itu adalah tanda kecantikan bagi wanita. Sekarang orang tidak mau lagi. Ada pakai telinga panjang tapi pakai tali. Itu bisa. Tapi ibu saya dulu adalah telinga panjang. Saya senang sekali dulu kena pegang-pegang itu waktu kita masih bayi, itu senang sekali pegangnya, main-main itu. Kadang-kadang lupa tarik gitu, ibu marah itu. Itu seperti itu. Nah, bahkan Pastor Bong almarhum itu juga ketika dia masuk sekolah itu masih telinga panjang. Pastor, calon pastor loh itu. Tapi dia sudah potong itu. Tuh. Jadi hal-hal seperti itu kan hilang gitu. Sungguh pun sekarang orang ingin kembalikan itu lagi, tapi ya untuk telinga panjang pasti tidak. Nah, banyak budaya-budaya yang seperti alat-alat musik sekarang itu dikembangkan luar biasa. Mandau itu yang dibuat bagus betul, perisai-perisai yang luar biasa bagusnya dengan ukiran-ukiran yang luar biasa bagus. Jadi motif Dayak zaman sekarang ini sepertinya mulai terungkapkan kembali, tapi belum sepenuhnya. Nah, kita itu ingin membantu ini.
Oke. membantu supaya ini betul-betul berkembang. Katakanlah seperti rumah betang, sekarang tidak ada, hanya di daerah Kalimantan Barat itu masih banyak rumah betang. Tetapi di Kalimantan Tengah juga banyak. Maka ada dua orang arsitek yang membuat buku tentang rumah betang yang dilihat dari segi arsitektur. Nah itu, padahal kita sebenarnya ingin meneliti rumah betang itu fungsinya apa zaman dahulu. Itu sudah orang tidak tahu lagi. Rumah betang itu ada pertama untuk keluarga, persatuan dalam kampung. Kedua itu untuk kalau ada musuh mereka gampang untuk berkumpul. Makanya di tengah-tengah rumah betang itu ada tiang. Di tengah-tengah tiang itu di tiang itu ada dipasang tanduk rusa dan di situ digantung mandau dengan perisai. Artinya di sini pastor mau menghimpun, kalau gambarannya dari yang pastor jelaskan mungkin mau menyusun atau menghimpun buku-buku literasi begitu pastor ya, dan juga peralatan-peralatan mungkin seperti mandau dan ya peralatan yang berkaitan dengan adat Dayak pada umumnya ya. Di satu tempat untuk dipelajari banyak orang atau bagaimana? Supaya orang tahu, dipelajari orang tahu. Misalnya kalau saya kumpulkan mandau, orang kan tidak tahu beda mandau dengan parang. Orang Dayak itu tahu persis. Nah banyak polisi-polisi yang kalau orang bawa parang itu ditangkap. Ini senjata tajam, bukan senjata. Mandau itu, parang itu untuk orang bekerja. Sama dengan orang Madura bawa celurit. Mereka untuk bekerja. Tetapi kalau dia bawa mandau itu sama dengan orang Jawa bawa keris. Berbeda kan? Bukan untuk kerja. Mandau itu untuk penjagaan diri. Seperti tentara kan sekarang harus bawa pistol, bawa senjata. Nah itu mandau itu digunakan untuk perang. Teguh pun tidak ada perang lagi. Nah fungsi itu sudah hilang sekarang karena mandau itu lalu dijadikan aksesoris. Ya. Pajangan gitu ya. Indah. Dan mandau itu juga dibuat dengan besi biasa. Kalau yang sungguh-sungguh mandau itu harus pakai besi yang betul-betul kuat setengah wajah. Jadi sekali tebas kepala orang itu harus putus. Itu untuk ngayau. Kalau parang itu enggak bisa, itu untuk belah durian, untuk belah kelapa, untuk potong kayu. Ini yang harus diketahui harus gitu ya. Harus diketahui, bahkan aparat keamanan itu harus tahu itu bedanya itu. Tidak hanya imam di sini ya, semua masyarakat yang pendatang ke Balikpapan. Mohon maaf ini Pak. Jadi pendatang yang ke Balikpapan ini semuanya memang harus tahu ya, tidak harus imam tahu, di situ ya pastor ya, masyarakat itu harus tahu. Maka dipamerkan mandau itu kan ini mandau, ini parang, itu harus diketahui. Oke. Sudah sampai mana saat ini persiapan untuk dayakologi ini pastor? Kalau buku-buku saya sudah hampir 500 buku sudah disimpan di sini. Rupanya siang ini lagi ada orang yang ingin membawa bukunya lagi. Lalu kalau seperti perisai sampai dengan mandau dengan parang itu saya sudah punya 15 gitu. Bisa saya pasang di sini. Lalu di ruangan ini pastor atau di mana? Masih di kamar saya itu. Nanti akan dipasang di sini. Lalu pakaian-pakaian wanita yang zaman dahulu juga ada. Itu ada semua. Jadi alat-alat seperti orang Maanyan itu alat musik yang gelang-gelang itu saya juga punya itu. Itu untuk diperlihatkan nanti inilah sebenarnya budaya orang Dayak itu seperti ini. Artinya umat yang ke gereja Santa Teresia boleh ke sini kapan saja gitu ya Pak? Kapan saja bisa untuk melihat itu bisa. Makanya ada lemari di sini itu ya hanya untuk itu sebenarnya. Akan diisi semua perisai-perisai, peralatan, buku yang berkaitan dengan Dayak tadi ya. Itu yang disebut dayakologi tadi. Iya, betul. Literasi Dayak. Oke Pastor, ini kan tadi dari umur 29 benar ya Pastor ya? Sekarang umur 78 tahun. Ya. Artinya sudah sekitar 48 tahun. 49 ya Pastor ya? 49 tahun. Tahun ini 49 dan tahun depan sudah 50 tahun. Ya. Sebagai seorang imam, perjalanan yang panjang sekali ya Pastor ya, dan tentu saja sekarang juga udah masuk ke masa lansia, benar ya Pastor ya. Kalau dari Pastor sendiri menyadari masa lansia ini seperti apa? Mungkin ada resep sendiri dari Pastor menghayati masa lansia ini yang bisa dibagikan ke masyarakat. Kalau untuk masa lansia itu saya bagi menjadi dua ya. Ketika umur saya 50 tahun, saya belum menyadari bahwa saya itu masuk masa lansia.
ketika saya ke Taman Mini Indonesia di di Jakarta, saya beli tiket untuk masuk. Saya bayar penuh, Pak. Tidak bisa bayar penuh, bayar separuh. Loh, kenapa? Bapak sudah lansia. Saya terkejut. Kok sudah lansia? Ya sudah. Ya saya terima kenyataan itu sudah lansia. Tapi masa itu saya tidak merasa bahwa saya itu seperti orang yang sudah tua sekali. Saya jalan seperti biasa, seperti seorang pastor yang masih berusia 40 tahun, itu seperti itu saja, biasa saja. Nah, ketika umur saya 70 lebih barangkali, kalau salah 72 barangkali, itu baru saya mulai merasa kekuatan itu mulai menurun. Mata tidak begitu terang lagi, telinga ya bisa mendengar, tapi kadang-kadang sulit untuk menangkap maksud orang. Orang berbicara kepada saya, kadang-kadang saya mengikuti tapi saya tidak mengerti dia ngomong apa sebenarnya. Kadang-kadang seperti itu. Mengingat nama orang susah betul. Misalnya Mbak Pauline, nanti pada suatu saat saya ketemu di jalan, kau siapa sih? Bisa saja lupa itu. Bisa lupa. Nah, itu memang betul-betul menjadi sesuatu beban juga bagi kita. Seolah-olah kita itu sepertinya tidak sopan itu. Bahkan keponakan saya sendiri yang hari-hari dengan saya misalnya itu pernah saya lupa. Tapi kalau saya bertanya siapa namamu, kan mereka marah bukan main. Saya nunggu saja sampai dia dipanggil namanya, baru saya teringat, oh itu. Harus pakai taktik juga sih. Nah, itu gejala kita sudah lupa itu, gejala kita sudah mulai merasa sebagai lansia sungguh-sungguh. Pinggang sakit, lutut sakit dan sebagainya itu semuanya menjadi suatu gejala. Tapi sesuatu yang menarik bagi saya itu, banyak orang yang sungguh-sungguh memperhatikan saya menjadi lansia itu. Ada seorang dokter yang memberikan kepada saya tongkat untuk jalan, lalu kemudian juga tongkat kalau seandainya saya stroke gitunya bisa untuk jalan begitu, dan ada wadah untuk buang air besar juga dipasang di situ, diberi begitu. Sesuatu yang luar biasa. Itu banyak hal seperti itu yang orang perhatikan kepada saya itu. Nah, itu ya seperti rumah jompo ini yang diadakan ini adalah umat yang melihat kalau pastor itu sudah menjadi lansia, sebenarnya siapa sih yang memperhatikan mereka? Maka mereka ambil inisiatif untuk membantu. Itu. Pada saat itu bagaimana perasaannya ketika umatnya berinisiatif membangun rumah jompo ini, Pastor? Saya merasa bersyukur sekali bahwa ada orang yang memperhatikan. Orang jompo itu kan perlu perhatian ya. Sekali lagi seperti kita menjadi imam itu merasa tersendiri, merasa terisolir, merasa tidak dipakai lagi, tidak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya itu. Tapi begitu ada perhatian dari orang, sapaan dari orang, dibuatkan sesuatu dari orang, lalu kita mulai merasa bangun kembali gitu. Nah, dalam masa seperti ini saya banyak membaca buku tentang lansia. Terus terang saja saya banyak buku tentang itu saya baca terus. Lalu saya mengetahui sebenarnya orang-orang yang menghadapi lansia itu seperti itu. Jadi saya sudah mempersiapkan diri secara mental dengan bacaan-bacaan seperti itu. Sehingga menghadapi lansia ini ya saya tidak merasa betul-betul jatuh macam begitu. Apalagi sebenarnya ketika umur saya 75 sebenarnya kan saya harus pensiun, tidak boleh jadi pastor paroki. Tapi uskup tetap mempertahankan saya dengan provinsial, tetap menjadi pastor paroki sampai sekarang. Karena mereka melihat loh kok orang tua ini kok seperti kuat, kayak masih muda gitu ya. Masih orang muda, kulitnya juga masih tidak berkerut-kerut macam begitu. Tapi secara pribadi merasakan itu masih kuat, masih mampu memimpin paroki, Pastor. Masih mampu. Karena ya di samping saya banyak pelupa, tetapi saya juga masih encer juga ini. Otak itu masih bisa untuk berkarya, untuk memberikan masukan-masukan. Nah, penyakit orang tua yang paling buruk itu adalah kalau dia diganti dan tidak mau menyerahkan tugas. Ini bahaya yang paling besar untuk seorang lansia yang terlalu aktif. Ada pastor penggantinya atau pastor pendampingnya, dia tidak kasih tugas sama sekali. Dia tidak mau menyerahkan. Bahkan mobil pun, kunci sepeda motor pun dia tahan semua. Seperti itu ada seperti itu. Nah, ini suatu gejala negatif dari seorang lansia. Saya begitu menjadi ditemani oleh para pastor muda-muda itu, saya katakan 90% saya serahkan kepada mereka. Ngapain saya repot-repot?
pinggang sudah sakit, kaki sudah sakit, mata sudah rabun, mereka masih kuat melayani anak-anak muda, melayani masyarakat. Itu mereka kuat, saya tidak kuat lagi. Tapi nanti ada rencana pensiun, Pastor? Ya saya sih menunggu instruksi dari atas saja. Sebenarnya saya sudah pensiun. Oh, harus. Tapi 75 tahun ya harusnya. 75 itu. Jadi saya mempersiapkan itu sudah lama. Maka saya kan pelan-pelan datang ke sini membawa barang-barang. Kalau dari Pastor sendiri berniat mau pensiun di umur berapa, Pastor? 2 tahun lagi kah mungkin? Atau nanti di 50 tahun? Saya pikirkan itu setelah 50 tahun itu sudah. Ya, tapi kita tergantung juga personalia yang ada. Bisa saja saya tetap sebagai pastor paroki, tapi secara formalitas itu bisa saja. Tapi luar biasa sekali ini di umur yang 77 tadi, Pastor ya. Di umur 77 masih membuat ide membangun suatu diakologi di Sakra Familia ini ya, Pastor ya. Nantinya akan menjadi sumber literasi untuk suku Dayak yang bisa dipelajarin oleh semua orang begitu, Pastor ya. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu dong untuk Pastor. Hebat, Pastor Upang, hebat. Saya ke pertanyaan terakhir nih, Pastor. Mungkin bisa dibagikan sedikit kekuatan menjadi seorang pastor itu kan menjalani tugas pastor tadi sudah dijelaskan di awal, tidak gampang menjadi seorang pastor. Apa sih sebenarnya kekuatan yang harus dijalani untuk bisa menjadi setia gitu, Pastor? Ini bukan hanya dalam menjadi seorang imam, tapi juga dalam keluarga, itu kepada orang tua dan mungkin kepada anak-anak muda untuk bisa belajar setia begitu, Pastor. Apalagi ini mungkin bisa mengajak juga anak-anak muda di luar sana yang ingin menjadi pastor. Kuncinya apa sih di sini untuk bisa menjadi seseorang pribadi yang setia dalam panggilan, Pastor? Ya, pertama itu kita harus sadar bahwa kita itu dipanggil Tuhan. Dalam profesi apapun itu. Dalam profesi apapun juga, termasuk profesi sebagai seorang seorang imam. Maaf, saya minum sedikit, bolehkah? Boleh, Pastor. Jadi kita menyadari kita itu dipanggil Tuhan, lalu kita berani untuk menjawab iya. Seorang pria yang mau menikah dengan seorang wanita juga dia dipanggil Tuhan, untuk itu berdua harus menjawab iya. Jadi kata iya itu harus diungkapkan betul-betul dari dasar hati, karena ini saya percaya sungguh-sungguh inilah yang akan saya pilih. Nah, ketika kita dipanggil menjadi imam, yang itu saya menyadari itu ketika menjadi di novisiat itu, saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang imam. Nah, di situ saya membuat suatu komitmen untuk mengikuti apa saja yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, seperti Daniel yang dipanggil oleh Tuhan bersama dengan Nabi Eli itu bersabdalah Tuhan, aku mendengarkan, utuslah aku, macam begitu. Nah, kita harus menyadari itu. Maka komitmen inilah yang harus kita jalankan. Komitmen yang pertama itu. Sehingga berdasarkan komitmen ini saya belajar untuk setia. Saya belajar untuk menghormati orang lain. Saya belajar untuk korelasi dengan orang lain itu. Betul-betul ini semuanya akan menguatkan saya. Tapi intinya itu segala macam hal itu adalah komitmen itu. Kita kembangkan diri kita sedemikian rupa untuk tumbuhkan komitmen kita itu untuk kesetiaan kita kepada panggilan, untuk kesetiaan kita kepada kaul kita. Godaan akan banyak, tantangan akan banyak sekali. Namanya hidup banyak tantangan ya, Pastor. Tapi kita kembali lagi kepada komitmen tadi. Untuk apa saya menjawab iya kepada Tuhan? Untuk apa saya tadi mengatakan iya saya mau menjadi imam? Untuk apa saya mengatakan iya saya menjadi suami, menjadi istri dan sebagainya? Maka komitmen itu yang harus kita kembangkan betul-betul dalam perjalanan hidup ini. Yang seringkali itu kadang-kadang orang tidak memperhatikan itu. Jadi seperti misalnya itu kesetiaan, menghormati pribadi yang lain. Suami istri juga harus menghormati itu. Ini adalah sesuatu yang betul-betul perlu sekali. Kita juga menghormati pribadi imam-imam yang lain, teman-teman kita. Kalau tidak itu mereka kita lihat sebagai musuh lalu sehingga komunikasi itu lalu akan menjadi sesuatu yang kurang harmonis.
maka korelasi dengan teman itu sangat baik, sangat penting sekali untuk menguatkan komitmen kita itu. Karena mereka akan membantu. Kita kan manusia sosial yang harus banyak orang-orang yang membantu, menguatkan kita supaya kita menjadi orang yang kuat. Itu tantangan itu kita atasi dengan itu. Macam-macam tantangan itu banyak. Keluarga banyak, imam juga banyak, suster juga banyak. Tetapi kalau kita tidak kembali kepada komitmen kita, kalau kita tidak mengembang tumbuhkan itu dengan bermacam-macam hal aksesoris dalam kehidupan kita itu, kita akan jatuh. Menyadari komitmen dan membuka diri untuk komunikasi. Ya itu yang saya sebut aksesoris kehidupan itu seperti itu. Benar-benar harus disadari oleh secara pribadi gitu ya Pastor ya. Luar biasa sekali ini semacam motivasi gitu ya untuk kita semua yang menjalani profesi apapun, tidak hanya menjadi seorang imam gitu ya Pastor. Kita ngobrolnya udah panjang banget nih Pastor, udah 30 menit waktu kita hari ini ngobrol banyak tentang penguatan iman ya. Mungkin kita akhiri dulu di sini ya Pastor untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Pastor Ufang sudah berbagi sharingnya untuk kita semua. Harapannya dengan sharing pagi ini bisa menjadi kekuatan baru ya, kekuatan iman baru untuk siapapun di luar sana, tidak hanya anak-anak muda tapi juga mungkin orang tua, remaja dan lain sebagainya, untuk benar-benar menyadari suatu komitmen dalam hidupnya dan menjalani profesi itu dengan sungguh-sungguh dan tidak lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tentu saja ya. Terima kasih sekali lagi Pastor. Terima kasih atas undangannya. Saya tadi lupa untuk ajak pastornya minum. Tidak, saya sudah lihat di situ mau minum tetapi boleh kita minum dulu di terakhir Pastor sebelum tutup. walaupun sudah minum duluan tadi pastornya. Terima kasih banyak Pastor Ufang untuk waktunya hari ini. Semoga selalu sehat di masa pandemi ini ya Pastor ya. Mohon doanya supaya saya kuat, supaya 50 tahun yang akan datang, usia 50 tahun imamat itu kita bisa rayakan bersama-sama dan udah nggak ada pandemi lagi gitu ya. Tidak ada pandemi lagi. Amin. Terima kasih Pastor. Kita tos dulu yang terakhir Pastor. Tos MSF. Satu misi, satu keluarga, satu perutusan. Ya, saya juga mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya di channel ini. Untuk pertanyaan, misalkan pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk tema-tema kita selanjutnya yang akan hadir dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk terus saksikan channel ini. Kita akan kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi semua.